Video ini merupakan konten edukasi dan informasi umum. Materi yang disampaikan tidak dapat dijadikan sebagai dasar diagnosis, terapi, atau tindakan medis. Penilaian dan penanganan medis harus dilakukan melalui konsultasi langsung dengan dokter sesuai kondisi masing-masing individu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Healthies. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Gita Nurul, dan guru saya, Dr. Surahman Hakim, SPOG, Sub-SP Urologi RE MPH. Kita akan lanjut di part 2 tentang kiat latihan otot dasar panggul atau senam Kegel yang baik dan benar. Dok, kita kan di part 1 udah bahas nih kebutuhannya untuk latihan Kegel. Kemudian seperti apa tekniknya, siapa saja yang membutuhkan. Tapi dok, mungkin bisa disampaikan, seringkali ada kesalahan-kesalahan yang salah kaprah begitu ya dalam mengerjakan latihan otot dasar panggul atau Kegel ini yang perlu diketahui oleh sahabat healthy sehingga bisa diperbaiki atau dihindari dok, biar terapinya optimal. Silakan dok. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama-tama tadi karena pada bab 1 ya sudah bisa kita terangkan bagaimana latihan Kegel dan bagaimana melakukannya, siapa-siapa saja yang mana. Pada prinsipnya ini kan terapi, jadi kalau terapi sebagusnya adalah di supervisi. Jadi yang pertama harus punya supervisor ya. Siapa nih supervisornya? Tentu tenaga kesehatan ya. Bisa dokter obgyn, dokter urogin ya. Yang pertama dia yang memerintahkan ya, memberikan diagnosisnya, kemudian menganjurkan latihan Kegel ini. Nah, dia bertanggung jawab juga untuk melakukan evaluasi ya. Jadi yang paling sering itu gagal tuh karena sama seperti latihan lain dokter kita, seperti olahraga yang lain, senam ya. Itu kenapa? Males. Males, kemudian tidak patuh ya. Jadi kalau kita kan terus udah males, salah pula ya, salah ototnya. Kedua, tidak patuh. Yang seharusnya tadi minimal 48 kali atau 50 kali sehari, kontraksinya mungkin cuma 10 20 ya. Ya. Ototnya salah juga ya. Kemudian begitu sudah dilatih baru sebulan pengen berhasil. Iya kan? Padahal kita kalau misalkan saya nih badan kayak begini pengen latihan, kepengen langsung seperti Aderai gitu nggak mungkin sebulan ya. Ada pengubahan yang lain, ada upaya lain selain olahraganya atau latihannya yang lebih teratur gitu kan. Maka ini dilakukan supervisi. Nah, di supervisi ini nanti pertama kita harus menjelaskan pada pasiennya ya, kenapa sih kita memilih senam Kegel untuk pasien? Ya biasanya kondisi yang lebih ringan, ya kan, efek sampingnya minimal, kemudian bagaimana melakukan, ya, kemudian apa manfaatnya terhadap kondisi pasien, sehingga pasien mengerti. Sama seperti kita mau olahraga, kalau nggak tahu tujuannya, musim-musiman aja gitu kan. Nah ini harus pasien mengerti bahwa ini adalah latihan untuk mengatasi kelainan atau gangguannya. Yang kedua, goalnya, targetnya realistis, ya. Jangan pasien berharap 100%, ya. 100% itu agak susah. Mungkin tindakan-tindakan yang lebih presisi lebih bisa. Tapi kalau ini mungkin targetnya bukan 100% sembuh, tapi perbaikan atau mencegah perburukan. Jadi goalnya harus di mindset beda, ya kan? Yang berikutnya tadi ya, kita supervisi bahwa benar ototnya, benar dosisnya, ya kan? Nah, kemudian durasinya. Ya, penelitian mengatakan bahwa untuk latihan Kegel pada pasien-pasien yang memang sudah ada kelainan ya, yang ringan, itu antara 2 bulan, jadi 8 minggu sampai 12 minggu sudah berdampak, ya, sudah berdampak perbaikan. Penelitian saya 12 minggu, baik subjektif maupun objektif dari gangguan inkonsistensi urin tekanan itu membaik, ya, 98% pasien. Artinya kalau benar, durasinya benar itu, ya. Kemudian berikutnya adalah apa? Karena bosan, perbedaannya nggak kelihatan, maka penting dokter ngasih tahu nanti ada perubahan. Nah, perubahannya bukan perubahan yang besar tadi,
Jadi harus ada parameter-parameter yang jelas, yang terlihat, yang ada perbedaannya. Ya, jadi mungkin bisa dibuat grafik-grafik kekuatannya, grafik-grafik keluhannya yang berkurang, ya kan? Jadi pasien harus diyakinkan bahwa ada loh perubahan, ya, tentu bukan perubahan yang instan segala macam, tapi mungkin secara gradual. Jadi itu dokter kita yang pertama harus mengenali, yang kedua harus supervisi, yang ketiga harus dimonitor, jangan sampai tidak melakukan, yang keempat harus diberikan evaluasi, diberikan feedback bahwa berhasil loh. Sama seperti kita senam di latihan di gym, kalau PT-nya nggak ngasih tahu kemajuannya, bosan kita ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi itu memang peran pentingnya supervisor ya dok, tenaga medis, mulai dari menentukan bahwa oh ini memang diagnosis atau masalah kesehatannya di perempuan atau ibu ini sesuai untuk dilakukan terapi Kegel. Jadi mulai dari indikasinya dulu, kemudian cara mengerjakannya yang benar, sudah bisa mengenali otot levator ani yang harus dilatih atau belum nih ibu ini, nanti akan dibantu oleh tenaga medis tersebut. Termasuk supervisinya ini ya dok ya, penting sekali. Jadi memang untuk terapi latihan otot dasar panggul atau senam Kegel ini bukan sambil lalu, tapi ini adalah suatu pengobatan medis. Jadi memang perlu ada follow up dan kesinambungannya. Nah berikutnya dok, kapan sih kita bisa bilang bahwa terapi latihan otot dasar panggul atau senam Kegel ini pada ibu A atau pada perempuan A itu sudah berhasil? Atau kita bisa bilang wah tidak teratasi nih dengan latihan otot dasar panggul, kita perlu coba beralih ke terapi yang lain misalnya. Gitu, baik. Jadi begini, pertama tadi ya, kita menentukan goal. Biasanya dokter dan pasien harus sama nih, bahwa kita akan menentukan goalnya apa sih. Misalkan kita contoh pada tadi inkontinensia urin tekanan, yaitu kondisi di mana kalau pasien batuk, bersin atau ketawa atau ngangkat barang, kencingnya keluar, ya kan? Maka kita nentuin pertama tuh, apa sih yang dikatakan berhasil? Satu mungkin jumlah urin yang bocornya keluar itu ya diukur dari awal, ya berkurang nggak setelah latihan Kegel sekian lama bocor urinnya. Kedua, bisa kekuatan ototnya. Kita biasanya melakukan monitor ya, baik secara subjektif menggunakan Oxford Diesel atau menggunakan alat yang bisa mengukur kekuatan ototnya. Ya, periometer misalkan. Dan awalnya berapa nih? Awalnya misalkan 16 ya. Nanti setelah latihan Oxford Kegel dia akan bertambah berapa? Ya, itu dikatakan berhasil. Kemudian ketiga, keluhannya. Dan kita punya masing-masing itu ada keluhannya. Jadi keluhannya itu pakai yang objektif, jadi subjektif tapi diobjektifkan. Itu namanya kuesioner. Ya, menggunakan kuesioner yang disepakati, ya gitu. Bahwa misalkan untuk kencing gini, untuk masalah defekasi ini, masalah turun peranakan ini. Nah, kita akan melihat juga sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan ada perubahan enggak. Nah, selama tadi yang kita sepakati goalnya tadi, kalau dokter dan warga ada perubahan yang arah baik, itu berarti memang ada progres yang baik ya. Jadi bukan berarti sembuh langsung ya, tapi ada perubahan dan itu harus dilakukan terus. Nah, pertanyaan berikutnya kapan dikatakan gagal? Ya, yang paling pertama apa? Pasiennya nggak bisa kontraksikan otot. Jadi kalau pasiennya dari awal sudah ototnya salah terus, ya jangan berharap berhasil, ya kan? Yang kedua memang bisa kontraksi ototnya, tapi dia tanda kutip tidak bisa melakukan secara rutin, ya. Mohon maaf, misalkan dia memang sibuk lah, kurang motivasi, dia kurang motivasi misalkan ya, ya itu jangan kita paksakan, ya kan? Yang ketiga kondisinya memang berat. Ya, kondisi berat misalkan, mohon maaf kalau prolap stadiumnya sudah grade 3-4 sudah kelihatan, kita berharap nggak mungkin, ya kan? Atau gangguannya sudah menyebabkan gangguan fungsi yang lain. Misalnya tadi gangguan kencing, tapi kencingnya sampai nggak bisa kencing, atau sampai menimbulkan efek yang kesehatannya terganggu, ya itu dia katakan bahwa ini
nggak cocok nih, ya kan? Nah, berikutnya tentu ada kondisi-kondisi tertentu di mana kok kelihatannya memberat, ya. Kalau dari awalnya kan tadi kita kita lihat gitu kan, latihan otot dasar panggul melihatkan subjektif dan objektifnya ada perubahan membaik. Ini justru kebalikannya, Tambah. memberat ya. Kalau memberat udahlah, berarti ini bukan yang cocok dengan latihan dasar panggul, mungkin terapi yang lain. Ya gitu, kira-kira. Jadi itu sekali lagi pentingnya monitoring ya dok ya. Ya, Makanya di dalam buku panduan latihan otot dasar panggul atau senam Kegel yang dibuat oleh Dr. Surahman ini, ada grafik-grafik atau catatan tempat untuk mencatat progres ya, rutin, kemudian tempat untuk mencatat kemajuannya, tempat untuk mencatat latihannya per hari dikerjakan atau tidak. Itu ya dok ya. ya. Baik, menarik sekali Dr. Surahman. Sobat Healthies, kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan membahas lebih banyak lagi dan lebih dalam tentang latihan otot dasar panggul ini. Sampai ketemu sebentar lagi. Halo Sobat Healthies, ketemu lagi nih. Kita lanjut ya langsung ya, karena banyak banget nih hal menarik dan penting yang kita perlu pelajari dari Dr. Surahman tentang latihan otot dasar panggul atau senam Kegel. Dok, tadi kan dokter cerita, salah satu yang menimbulkan kegagalan dari latihan otot dasar panggul atau terapi senam Kegel ini adalah si perempuan atau si pasien tidak dapat mengenali dan mengkontraksikan dengan tepat nih otot dasar panggulnya. Jadi nggak cocok untuk terapi Kegel. Lalu apa dok terapi yang lain yang bisa dipilih untuk ibu atau pasien atau perempuan ini untuk terapinya? Oke, baik ya. Jadi kalau tetap ingin melakukan perbaikan otot levator andinya, tapi ternyata pasiennya nggak bisa melakukan kontraksi ya, mungkin masalah knowledge atau memang nggak bisa gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan ya? Ada, sekarang kita menggunakan namanya Kegel yang dibantu ya, namanya bisa menggunakan biofeedback ya. Biofeedback itu memang alat ya yang dibuat untuk memicu otot levator andinya berkontraksi. Ya, ada dua macam, bisa menggunakan modalitas listrik, namanya stimulasi elektrik, yang satu lagi dengan menggunakan magnetik, ya listrik. Jadi stimulasi dari magnetik. Nah, ini bisa dilakukan pada orang-orang yang tidak bisa melakukan kontrol sendiri. Bahkan ini bisa jadi orang yang tadinya secara kok nggak tahu otot mana gitu kan, dilakukan simulasi. Jadi mohon maaf, ada alat yang dimasukkan ke vagina, ya kemudian alat tersebut aktif, ya kan? Kemudian ada gerakan kontraksi otot dasar panggulnya atau levatnya yang terpicu oleh alat tersebut. Nanti lama-lama pasien tahu, oh ini begini loh rasa-rasa sensasi untuk kalau ototnya berkontraksi, ya. Nah, tapi dengan alat itu sendiri sudah bisa diprogram, diatur berapa jumlah ototnya, berapa jumlah kekuatannya, berapa intensitasnya, ya. Nah, makanya dengan biofeedback ini lebih terbantu. Bahkan pasien bisa melihat kemajuannya. Ada grafiknya, bisa pakai grafik, pakai angka, ya jumlah maupun pakai suara. Ya kadang-kadang suara tit kecil, kalau tit itu berarti udah capai kekuatannya ya, gitu kan. Nah itu yang namanya biofeedback. Jadi kalau misalkan itu kan sayangnya hanya di rumah sakit atau di klinik ya, nggak bisa dibawa ke rumah karena alat cukup mahal, ya kan. Nah tapi di-combine. Jadi kalau misalkan di klinik dievaluasi dengan biofeedback, nanti di rumah coba kembali dengan Kegel yang seperti tadi, ya, maka keberhasilannya akan lebih tinggi, ya. Nah, yang tadi magnetik lebih enak lagi dokter kita, karena dia cuma duduk aja kayak kursi sekarang ini. Nah, kemudian di setting alatnya, maka magnet itu akan menggerakkan, ya. Sama otot-otot levator andinya akan melakukan kontraksi sesuai dosis dan sesuai jumlah yang kita atur, ya. Jadi tinggal duduk aja. Jadi mau yang electric stimulation maupun yang kursi magnetik bisa untuk membantu pasien atau wanita yang kesulitan mengenali atau kesulitan melakukan kontraksi karena kondisi medisnya. Iya, baik dok. Jadi untuk sahabat Healthies ada pilihan terapi ya dok ya. Jadi insya Allah bisa dibantu secara medis untuk teman-teman atau sobat Healthies yang mungkin memiliki keluhan medis yang memerlukan terapi tersebut atau yang ingin mengoptimalkan kondisi kesehatan yang ada untuk mencegah jangan sampai muncul
penyakit ya dok ya. Baik, kita akan ketemu satu sesi lagi yang paling penting ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat Healthies, segera kita ketemu lagi setelah yang satu ini. Sahabat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dr. Gita Nurul dan narasumber kita, guru saya Dr. Surahman Hakim. Nah dok, kita udah bahas macam-macam nih dok. Mulai dari kapan membutuhkan latihan Kegel itu ototnya sebelah mana, teknis mengerjakannya, kapan dikatakan berhasil, kemudian ada pilihan lain nggak selain terapi Kegel ya dok ya. Nah kalau misalnya belum teratasi juga nih dok keluhannya teman-teman atau belum optimal lah ya yang sahabat Healthies kerjakan di rumah, kapan sih dok perlu untuk berkonsultasi dengan dokter uroginekologi rekonstruksi estetika? Jadi mungkin saya mundur sedikit ya. Jadi sebenarnya gangguan-gangguan tersebut bisa ditangani dimanapun ya. Jadi mulai di puskesmas, di rumah sakit, bahkan di rumah sakit rujukan tipe A yang paling tinggi ya. Tentu dengan kompetensi berbeda. Jadi kalau misalkan awal tuh pengenalan mungkin di puskesmas bisa tahu. Tapi jadi sobat Healthies kalau ada keluhan jangan nunggu-nunggu saya nanti takut ke RSCM, takut ke rumah sakit dulu jauh ya. Nah, pertama mungkin kalau keluhan datang dulu aja ke puskesmas sebelah. Keluhan disampaikan ya. Nanti dokter akan memberitahu, oh ini ternyata apakah perlu dirujuk atau tidak, ya kan? Jadi dengan dokter umum untuk tahap awal atau tahap pertama bisa ya, sahabat Healthies, tahap pertama. Ya, jadi kemudian baru ya, tadi kalau misalkan dokter objek udah bisa tuh melakukan supervisi Kegel exercise segala macam ya. Nah, pertanyaannya, kalau ternyata satu kondisinya berat nih, ya karena sudah gangguannya sudah kemana-mana gitu ya, membuat hidupnya tidak nyaman, ya kan, atau fungsi hariannya terganggu gitu kan, ya, maka ini memerlukan rujukan berikutnya ya ke dokter spesialis urogin dan dokter uroginekologi ya. Jadi kalau sudah panik apa sih yang bisa dilakukan gitu kan. Jadi kalau kondisi tadi kalau masih ringan ya dokter obgyn mungkin masih bisa melakukan supervisi, melihat kemajuan segala macam. Nah kalau sampai tadi ini sudah tidak bisa lagi nih, harus dilakukan tindakan. Maka akan dirujuk ke rujukan tinggi yaitu ke subspesialis uroginekologi rekonstruksi. Nah di situ akan dinilai kembali, dikenal kembali semuanya dari awal ya, kemudian akan diperiksa apakah perlu pemeriksaan lanjutan segala macam. Kemudian tindakannya masih tetap bisa tindakannya konservatif atau tindakan operatif. Jadi kalau sudah dirujuk bukan berarti semua dioperasi dokter kita. Ya. Jadi belum tentu harus dioperasi. Jadi seolah-olah kalau ketemu dokter kita harus dioperasi, enggak ya gitu ya. Jadi dokter kita akan melihat kondisinya ya. Ya, mungkin ada operasi tindakan-tindakan tambahan selain Kegel tadi ya. Itu mungkin. Nah, kalau sampai pun pada operasi, tentu kita bisa membantu untuk memperbaiki kondisinya supaya tidak mengalami gangguan yang lebih parah. Baik dok, jadi mungkin sederhananya Sobat Healthies, kalau belum ada keluhan atau keluhannya ringan sekali, itu bisa ke dokter umum atau dokter SPOG, spesialis kandungan ya dok ya. Bisa di puskesmas atau di rumah sakit ya. Tapi kalau misalnya Sobat Healthies sudah termasuk keluhannya berat, dari awal nih dari sebelum latihan udah termasuk keluhannya berat, atau Sobat Healthies sudah melakukan latihan otot dasar panggul, selama 3 bulan tadi tapi belum teratasi keluhannya, maka itu kemungkinan ada kebutuhan untuk datang ke dokter uroginekologi rekonstruksi estetika. Seperti guru saya ini, ya dok ya. Nah mungkin dokter bisa sampaikan juga kira-kira apa saja yang bisa kita bantu dok untuk Sobat Healthies di rumah, di RSCM FKW ini kita bisa bantu apa aja? Baik. Terima kasih. Jadi kita subspesialis uroginekologi, rekonstruksi dan estetik namanya. Ya. Jadi yang pertama tentu tadi gangguan uroginekologi yang berkaitan dengan disfungsi dasar panggul, yaitu turun peranakan atau prolaps organ panggul. Yang kedua tadi gangguan berkemih atau inkontinensia urin, inkontinensia alfi, masalah gangguan untuk buang besarnya, disfungsi seksual,
Kemudian yang kelima adalah kelainan-kelainan bawaan mau kalian didapat dari organ genitalia. Jadi ada tuh dokter kita, orang yang lahir nggak punya vagina, Oke. ya, atau misalkan karena sesuatu hal terjadi trauma, terjadi cedera karena proses operasi maupun ada proses melahirkan, ya, ada namanya fistula atau robekan yang sangat kecil sehingga mengganggu berkemih maupun bagian besarnya, maka kita akan melakukan repair, ya. Yang terakhir estetik, ya, estetik itu jika penampilan dari genitalia tersebut mengganggu buat pasien, membuat pasien menjadi istilahnya apa, rendah diri atau malah menjadi tidak mau melakukan fungsinya, ya, maka bisa kita bantu untuk memperbaikinya. Ya, jadi hal itu kira-kira yang kita tangani di RSCM ini. Dan satu lagi nih dok, di RSCM FKUI ini tim uroginekologi rekonstruksi estetika juga bisa membantu pemulihan pasca persalinan. Jadi untuk sobat healthies di rumah, baik yang sudah pernah melahirkan baik normal maupun sesar, itu bisa kita bantu untuk meningkatkan kesehatan dasar panggulnya. Belum ada keluhan pun bisa kita terapi untuk meningkatkan kesehatan dasar panggulnya. Apalagi kalau amit-amit sudah ada keluhan, insya Allah bisa dibantu untuk ditangani di sini. Ya dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Surahman Hakim, SPOG, Sub SP Urologi RE MPH. Terima kasih juga Sobat Healthy semua yang sudah bersama kita di 2 sesi podcast Pojok Objin ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga bisa memberi manfaat ya dok ya untuk Sobat Healthy ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, Sobat Healthy bisa berkonsultasi dengan kami, dengan guru saya dan dengan tim uroginekologi di RSCM FKUI. Baik, itu saja. Sampai ketemu di Pojok Objin, podcast Departemen Obstetrik Ginekologi RSCM FKUI berikutnya. Saya Dr. Gita Nurul dan saya Surahman Hakim. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.